Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwani SPDI. Saya bekerja di IPTD SD Negeri 1 Sukarena Pasar, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melakukan praktik mengajar pada kelas 5 dengan materi pokok meneladani perjuangan Rasulullah SAW dengan submateri kisah istimewa Fatimah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji pekerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Siap, gerak, doa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Masih. Masih semangat untuk belajar? Masih. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita masih bisa belajar beraktivitas dalam proses pembelajaran sebagaimana biasanya tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu ya kepada anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak sudah mengecek kelasnya sudah rapi atau belum? Sudah bersih atau belum? Sudah? Sudah rapi? Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, Pak Guru akan mengabsen, menanyakan kepada anak-anak sekalian, adakah yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa ketua kelas? Ulum. Dan cuma satu. Ya. Ulum kemana? Sakit. Marilah kita doakan teman kita, yaitu Marulum, semoga diberikan kesehatan, dihilangkan penyakitnya, dan bisa mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak sekalian, karena kita sudah mulai memasuki kurikulum merdeka, maka kita harus menyanyikan profil Panca. Apa anak-anak? Oke, kita nyanyikan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berpikirkan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berpikirkan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi profil Pancasila yang harus kita terapkan di setiap pendidikan ya. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca surat pendek yaitu surat Al-Maun yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan kita membaca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi
lebih semangatnya lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Semangat? Alhamdulillah, baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan menjelaskan atau materi kita pada hari ini ialah tentang apa nak? Tentang Fatu Mekah, yaitu di bab 5 mengenai sejarah. Dan kebetulan kelas 5 ini sejarahnya tentang Fatu Mekah. Sebelum Bapak memberikan pengantar singkat tentang Fatu Mekah, ada yang tahu tidak apa itu Fatu Mekah? Silakan. Pembebasan kota Mekah dari orang kafir kaum Quraisy. Pembebasan orang kafir Quraisy, ya. Pembebasan kaum kafir Quraisy. Kenapa harus dibebaskan? Nanti akan kita jelaskan, akan Bapak jelaskan secara rinci. Nanti Bapak tampilkan beberapa media pembelajaran, salah satunya dengan PowerPoint dan dilanjutkan dengan video pembelajaran tentang kisah dari Fatu Mekah, ya. Jadi Fatu Mekah itu pembebasan kaum kafir Quraisy. Karena kenapa harus dibebaskan? Karena dulu di Mekah itu kaum kafir Quraisy ditindas, yang lemah ditindas, yang kuat semakin kuat. Ditambah lagi yang menang itu selalu di atas, yang kalah selalu di bawah. Pembebasan kota Mekah ini kok kenapa harus di Mekah, Pak? Kenapa kok tidak di Madinah, Pak? Ada yang tahu kenapa? Tidak ada tahu. Jadi kenapa di Mekah? Karena di Mekah ada yang namanya Ka'bah. Apa nak? Ka'bah itu tempat kiblatnya orang-orang Muslim. Jadi di Mekah itu tempat pusat tempat peribadatannya orang Muslim. Ketika ingin melaksanakan sholat, hadapnya yang ke kiblat. Ketika akan haji, larinya ke kiblat, ke Mekah, yaitu yang ada Ka'bah ke sana. Apa bisa kita melakukan haji dan tawaf di tempat kita ini? Tidak bisa, harus di kota Mekah. Nah, maka daripada itu kita akan melaksanakan menjelaskan tentang pengantar tentang Fatu Mekah, ya. Semoga saja anak-anakku sekalian dari nanti kita melihat pembelajaran Fatu Mekah, ya, kisah dari Fatu Mekah, ya, dan sedikit penjelasan lagi tentang Fatu Mekah. Anak-anak Bapak minta untuk memahami bagaimana sih perjuangan Rasulullah SAW dalam membebaskan kaum Quraisy di kota Mekah. Sudah paham sini tentang Fatu Mekah? Apa itu Fatu Mekah? Baiklah anak sekalian, nanti kita Fatu Mekah, ya. Apa itu Fatu Mekah? Fatu Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 18 Hijriah. Di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju kota Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam sekitar Ka'bah. Selanjutnya, penyebabnya apa? Penyebab Fatu Mekah. Penyebab Fatu Mekah yang pertama, kaum kafir Quraisy antara lain melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahunnya dikunjungi oleh seluruh agama Islam, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Dengan menguasai dan mengislamkan suku itu, maka beliau akan mendapatkan dukungan yang penuh, ya, karena pengaruh serta kekuasaan suku Arab di Jazirah Arab. Suku Quraisy di Jazirah Arab. Yang ketiga, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di pinggir kota Mekah pada Maret 6 Masehi atau 6 Hijriah. Hudaybiyah terletak kurang lebih 22 kilo arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah adalah Asy-Syumaisi yang diambil dari Asy-Syumaisi yang mengalir sumur di Hudaybiyah. Selanjutnya, perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah SAW sekitar 6 Hijriah atau sekitar 628 Masehi. Perjanjian itu berlangsung tepatnya di lembah Hudaybiyah, yaitu di pinggir Mekah. Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslim
yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW beribadah umrah. Namun ketika musyrikin menghalangi rombongan kaum musyrikin ini orang kafir Quraisy ya, yang hendak ke Mekah, sehingga Rasul pun mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah satu, kaum muslimin dan Quraisy tidak saling menyerang selama kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, kaum muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada tahun ini kecuali pada tahun kemudian, ya. Dan tidak boleh kemudian ketika berhaji tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Jadi hanya diberikan waktu selama 3 hari. Yang ketiga, suku kaum Quraisy yang melarikan diri, ya. Suku kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW supaya dikembalikan. Tetapi sebaliknya, yang lari ke kaum Quraisy tidak dikembalikan kepada kaum muslim. Nah, yang keempat, semua kabilah Arab, kabilah itu kelompok-kelompok, ya, bebas bersekutu dengan kaum muslim atau pihak kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Ini tadi sedikit ringkasan atau pengetahuan tentang Fathu Mekah. Teman-teman sekalian, sedikit Bapak jelaskan di PPT Pak Guru, yaitu meyakini peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita, yaitu meyakini peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Peristiwa Fathu Mekah yang menjadi bukti kemenangan Islam di kota suci Mekah memiliki sejarah dan pesan penting yang menginspirasi hingga hari ini. Mari kita pelajari lebih mendalam. Yang pertama, sejarah peristiwa Fathu Mekah pada tahun 620 sampai dengan 630 Masehi. Islam semakin berkembang dan jumlah pengikutnya kian bertambah karena banyak masyarakat yang memilih masuk Islam. Yang kedua, tahun 626 Masehi perjanjian Hudaybiyah yang terjadi antara kaum muslim dan Quraisy membuat hubungan keduanya sangat baik. Yang ketiga, pada tanggal 20 Ramadan, tepatnya pada 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar 10.000 kaum muslim untuk menuju Mekah untuk mengambil kata Mekah atau hak-hak Islam yang diabaikan oleh kaum Quraisy. Mana penting kemenangan Islam? Yang pertama, kemenangan Islam. Setiap muslim di dunia pasti merayakan peristiwa Fathu Mekah sebagai simbol dan pengharapan bagi kaum muslim. Yang kedua, nilai spiritual atau nilai kemenangan Islam. Sekarang nilai spiritualnya. Peristiwa Fathu Mekah mengajarkan pentingnya bersabar, tawakal, berdoa, serta tetap menghormati masa lalu dalam meraih kemajuan kehidupannya. Yang ketiga, kebersamaan. Data para sahabat dalam peristiwa Fathu Mekah menunjukkan betapa kuatnya kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Ya, ini tadi makna penting dari Fathu Mekah. Yang pertama tadi apa? Kemenangan Islam. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, ini makna penting yang bisa kita ambil dari kejadian atau sejarah Fathu Mekah. Nah, selanjutnya contoh tindakan dan ucapan yang sesuai setelah Fathu Mekah. Nah, ini yang bisa kita contoh. Ya, yang pertama adalah membagi kemenangan dan kebahagiaan dengan sesama muslim. Yang kedua, menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan Quraisy atau kafir Quraisy dalam kebersamaan mengelola Ka'bah, kota suci Mekah. Penyebab dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan Fathu Mekah. Yang pertama, kepercayaan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya percaya sepenuhnya pada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Yang kedua ialah persatuan. Sebagai sahabat mengutamakan kepentingan umat muslim. Jadi lebih mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Untuk apa? Untuk mencapai suatu capaian, yaitu tujuan. Yang ketiga yaitu strategi. Nabi Muhammad memberikan strategi yang jitu dalam menguasai medan perang serta bertindak bijaksana. Pelajaran yang dapat diambil atau dapat dipetik dari Fathu Mekah, yang pertama tentang kesabaran. Ya, kemenangan bisa diraih dengan keuletan, ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Yang kedua, umat Islam harus tetap menjunjung tinggi nilai ikhlas tanpa mengharapkan imbalan yang besar. Yang ketiga, sikap pemimpin, kepemimpinan harus berwibawa, adil dan menjadi contoh bawahannya. Nah, di sini ada dukungan para sahabatnya dalam Fathu Mekah. Jadi dalam meraih kemenangan Fathu Mekah itu ada dukungan salah satunya atau beberapa sahabat yang mendukung, yaitu Sa'id bin Zaid, yang kedua Mus'ab bin Umar, yang ketiga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Inilah yang mendukung para sahabat dalam Fathu Mekah.
Said menyemangati pasukan muslim saat pasukan Arab kafir menyerang. Sedangkan Musa mengorbankan dirinya dalam pertemuan untuk melindungi Nabi. Sedangkan Ammar bin Yasir memberikan restu dan doa kepada pasukan muslim dalam peperangan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslim. Kesimpulannya dari pemaparan Pak Guru tadi ialah yang pertama, Fatu Mekah menandakan puncak dari usaha dan doa umat muslim dibarengi dengan bantuan Allah. Jadi segala bentuk usaha kita, ikhtiar kita harus jangan lupakan bahwasanya Allah itu Maha berkehendak. Mintalah segala pertolongan itu dengan Allah. Yang kedua, pesan utamanya, kemenangan hanya untuk orang-orang yang bersabar. Jadi mau sukses, mau pintar, mau menjadi dokter, apa cita-citamu ya, itu semuanya harus bersabar karena semuanya tidak ada yang instan ya. Kemenangan yang hanya untuk orang-orang bersabar dan disiplin dalam melakukan usaha serta doa kepada Allah untuk memimpin dan bisa memenangkan perjuangan. Jadi intinya harus bersabar dan minta kepada Allah. Sabar, ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Itulah kunci kesuksesan meraih tujuan yang akan kita capai. Salah satunya dengan kesimpulan yang kisah dari dengan Bapak jelaskan tadi tentang Fatu Mekah. Baiklah anak soleh, ini tadi sedikit paparan Pak Guru tentang Fatu Mekah. Selanjutnya Bapak akan memutarkan video untuk menambah wawasan anak-anak sekalian tentang kisah daripada Fatu Mekah. Silakan disimak dengan seksama. Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyembuhan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alat tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya, pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut, rombongan kaum Muslim perlu diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangka 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah
pihak Polres melakukan langkah suku bakar melakukan penjaman terhadap suku lantaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menjaga pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak mendengar Abu Sufyan. Selain itu, Nabi Muhammad, Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam masa, Abu Sufyan semakin besar kali semua pasukan muslim seluruh pasukan muslim mulai Mekah atau pembebasan kota Mekah dan tinggal Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi tiga pasukannya melalui jalan yang berbeda sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana semua menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan mendukung giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk memandangkan azan. Kalian bagi tentang sedikit tentang kisah atau penambahan wawasan kalian tentang kisah Fatu. Nah, dari sini nanti akan Bapak bagikan kelompok ya. Bapak akan bagikan kelompok pada anak-anak sekalian. Tapi sebelum itu Bapak ingin tanya kepada anak-anak sekalian ya. Apakah anak-anak ingin lebih tahu lagi tentang kisah daripada Fatu Mekah? Ingin lebih tahu lagi. Ingin lebih tahu lagi. Maka kalau ingin lebih tahu lagi, Bapak akan memberikan tugas kepada anak sekalian, tiga kelompok. Jadi anak sekalian Bapak bagi kelompok nantinya untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai Fatu Mekah. Setelah nanti kelompok Bapak bagi, anak-anak sekalian akan presentasi satu persatu sesuai kelompoknya. Paham? Oke, untuk kelompok satu Bapak bagi ya. Kelompok pertama Anggi, mana Anggi? Tunjuk tangan, yang tinggi belakang Anggi. Yang kedua Atika. Yang ketiga Diva. Yang keempat Vito. Yang kelima Rafif. Itu kelompok satu ya. Kelompok dua pertama Sivi. Kedua Rido. Ketiga Naisa. Keempat Mainova. Itu kelompok berapa tadi ya? Nah, sekarang kelompok tiga. Kelompok tiga Adel. Kedua Siva. Ketiga Kesia. Keempat Satria. Mana Satria? Oh ya. Kelima Adit. Itu kelompok 3. Selanjutnya ialah kelompok 4. Sisanya berarti kelompok 4. Siapa saja? Rizky, Amel, Elis apa Elis? Elis dan Marcel. Jelas? Sekarang perhatikan Pak Guru. Sekarang kelompok 1 berada di sini, kelompok kedua di belah kanan Pak Guru, depan belah kanan, kelompok 3 depan belah kiri, dan kelompok 4 berada di sebelah kiri Pak Guru. Jelas? Silakan berkumpul dengan kawannya. Sudah berkumpul dengan kawannya? Sesuai kelompoknya masing-masing? Sekarang silakan kalian berdiskusi mencari informasi baru lagi tentang Fatu Mekah. Jelas? Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian.
Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang kita mulai saja presentasi untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Fathu Makkah yang ingin disampaikan oleh teman kami yang bernama Tika Wijayanti. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ingin melaksanakan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad dihadang oleh kaum Quraisy. Tempatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dilarang masuk ke dalam kota Makkah. Namun kemudian Nabi Muhammad mengirim utusan bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuannya ke Makkah, yaitu maksud dan tujuannya ke Makkah ia melaksanakan ibadah haji dan ingin mengunjungi saudaranya yang ada di Makkah. Namun sudah menjelaskan maksud dan tujuannya ke Makkah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap tidak boleh masuk ke dalam kota Makkah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian yang bernama Hudaybiyah. Perjanjian yang disampaikan oleh teman-teman dengan lanjut. 1. Kaum muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menjarah selama 10 tahun. 2. Kaum muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berjanji atau berumrah itu boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari 3 hari. 3. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abu Bilal supaya dikembalikan, tetapi jika kaum muslim yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. 4. Semua kembalian Arab Medas bersekutu dengan kaum muslim atau kaum Quraisy apabila yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan kegiatan dari pihak tersebut. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, apabila ada yang belum paham silakan lanjut ditanyakan. Pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ada yang ditanyakan lagi? Mengapa Fathu Makkah dianggap sebagai kemenangan besar? Kisah setelah peristiwa Fathu Makkah, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Di sisi lain, umat Islam telah berhasil merebut kembali kota suci Makkah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kita sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kita lihat balik kemas. Selanjutnya, ya, untuk bersiap-siap kelompok 2, silakan masuk depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Fathu Makkah yang akan dipimpin oleh teman kami yang bernama Muhammad bin Azra. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan menjalankan ibadah haji. Tapi mereka dihentikan di sebuah desa, yaitu sebuah desa Hudaybiyah. Mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kota Mekah. Mereka membuat sebuah perjanjian yang bernama perjanjiannya Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Sylvia Indah Aulia. 1. Kaum muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. 2. Kaum muslim tidak diperkenakan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umat tahun ini kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berjalan
tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. 3. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslim yang dapat kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. 4. Semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Diskusi dari kelompok kami, apabila ada yang belum paham silakan ditanyakan. Rasulullah SAW itu sebagai delegasi kaum muslimin untuk berunding bersama delegasi kaum Quraisy. Selain itu, karena Rasulullah SAW yaitu sebagai pemimpin kaum muslimin. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kekuatan Islam semakin hari ini ditandai dengan bebasnya masyarakat Arab memeluk Islam. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Tua. Silakan beri tempatnya masing-masing. Pak, silakan maju ke tempat presentasikan hasil diskusinya. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil usul kami tentang waktu Mekah yang akan dibacakan dengan teman kami yang bernama Rizky Realiansyah. Pada tahun 6 Hijriah, tepatnya di bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ingin menjalankan naik haji di Mekah. Mereka pun melakukan perjalanan tersebut alangkah dengan gembira dan bersemangat. Sesampainya mereka di daerah Hudaybiyah, mereka pun dihadang oleh 3 pasukan orang kafir kaum Quraisy. Mereka pun menanyakan apa tujuan Nabi Muhammad berjalan untuk ke arah Mekah. Nabi Muhammad pun berkata, kami tidak dalam penyerbuan atau penyerangan, kami hanya ingin menjalankan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun mengutus Utsman bin Affan untuk mendapatkan informasi ke Mekah. Sesampainya Utsman bin Affan di Mekah disambut meriah oleh orang kafir kafir Quraisy dan diperbolehkan juga untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Nah, sesampainya Utsman bin Affan pun dia menolak karena tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya dia menolak hal tersebut, dan Utsman bin Affan pun kembali ke Hudaybiyah untuk membicarakan hal tersebut yang dia dapatkan tadi. Setelah itu Nabi Muhammad pun melakukan perundingan perjanjian ke kaum kafir Quraisy. Nah, perjanjian itu dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian tersebut akan disampaikan oleh teman saya bernama Amelia Rosa. 1. Muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. 2. Kaum muslim tidak diperkenakan memasuki kota Mekah untuk menentukan ibadah haji dan umrah tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berlari atau berumrah tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. 3. Kaum muslim kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslim yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan.
semua apabila ada bebas dan sekutu dengan kaum muslim atau kaum Quraisy apabila yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Saya, bagaimana kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? 4 sifat kedaulawanan Nabi Muhammad SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sidik, jujur, kasih sayang, dapat dipercaya. Ada yang ditanyakan lagi? Apa yang Anda pikirkan jika Anda berada di posisi para penduduk Mekah saat Rasulullah masuk kota? Mengampuni seluruh masyarakat Mekah dan tidak mengampuni seluruh masyarakat Mekah tanpa terkecuali. Ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Teman sekalian, itu tadi pemaparan kita hasil diskusi kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 oleh kalian dan teman-teman kalian sudah cukup bagus. Mari kita beri aplaus untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, dalam refleksi kita pada hari ini ya, kita dapat mengambil kesimpulan, kita bisa mempelajari yang pertama tentang sejarah. Kenapa kok Fathu Mekah itu terjadi? Karena kaum Quraisy melanggar isi perjanjian dari Hudaybiyah. Ya. Yang kedua, kenapa kok bisa takluk kaum kafir Quraisy oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW membawa pasukan yang tidak dapat diperhitungkan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak membunuh kaum kafir Quraisy, tapi beliau malah memaafkan. Ya. Dan kenapa juga Nabi Muhammad memilih kota Mekah? Salah satunya kota Mekah itu pusatnya peribadatan dari apa? Kaum Muslim. Nah, itu yang bisa kita refleksikan pada hari ini, anak-anak sekalian, ya. Tentang Fathu Mekah. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bisa teladan yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita bisa meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang diajarkan ketika Fathu Mekah. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapa? Dengan keluarga kita, dengan adik-adik kita, dengan orang tua kita. Yang kedua adalah menepati janji. Harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan ampun kepada Allah SWT. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak mengucapkan, mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Bapak cukupkan sekian, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.